Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar manajemen. Hari ini adalah pertemuan terakhir untuk rangkaian materi yang berhubungan dengan fungsi manajemen di organizing. Kemarin kita sudah berbicara tentang organizing itu sendiri, terus kita berbicara tentang diversity atau keberagaman. Hari ini kita berbicara tentang organizing, change and innovation, perubahan dan inovasi. Baik, ini adalah pertemuan ketiga kita setelah meet ya. Kita langsung mulai aja dengan materi hari ini. Nah, berbicara tentang change atau perubahan, teman-teman, perubahan dalam organisasi itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah perubahan karena internal, contohnya perubahan strategi oleh top management atau perubahan kebijakan-kebijakan. Nah, perubahan strategi bisa sangat berpengaruh pada kinerja dan kerja dan tugas-tugas yang diberikan kepada karyawan-karyawannya di setiap layernya. Sedangkan perubahan dalam organisasi dari sisi eksternal, kita lihat bisa saja karena lingkungan, bisa saja karena politik, penggunaan teknologi, ekonomi, dan socio-cultural. Nah, kita harus tahu teman-teman bahwa perubahan ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari, pasti akan terjadi. Baik itu terpaksa ataupun tidak terpaksa gitu ya. Nah, perubahan-perubahan eksternal ini banyak namanya juga eksternal, berarti disebabkan oleh maksud disebabkan oleh sesuatu hal yang terjadi di luar perusahaan. Biasanya perubahan politik, contohnya saat sekarang ini ya, invasi Rusia ke Ukraina, itu juga sangat berpengaruh pada jalannya perusahaan-perusahaan, beroperasinya perusahaan-perusahaan di sana, itu baik di Rusia ataupun di Ukraina. Nah, perubahan organisasi itu ada dua. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis perubahan. Tadi saya sudah katakan bahwa perubahan itu ada yang direncanakan, ada juga yang tidak direncanakan. Yang tidak direncanakan itu adalah akibat dari adanya respon terhadap keadaan atau tren yang sedang terjadi saat ini. Itu disebut dengan reactive change. Jadi contoh nih, waktu kemarin, waktu COVID-19 gitu kan, itu kan hal dari eksternal. Nah, kita di perusahaan itu melakukan reactive change. Reactive change itu karena kita melakukan respon terhadap semua perubahan yang terjadi akibat COVID-19 tersebut. Nah, selain hal-hal yang di luar dugaan seperti itu, ada yang dinamakan plan change. Jadi, change atau perubahan yang direncanakan, didesain, diimplementasikan berdasarkan bagaimana kita mengantisipasi tren di masa depan. Biasanya setiap akhir tahun kita melakukan proyeksi, forecasting, kita melakukan menyusun langkah-langkah strategis perusahaan. Nah, itu semua masuk dalam plan change. Oke? Nah, terus gimana dong cara memanage changing in organization? Terutama bahwa perubahan itu tidak selamanya bagus. Perubahan itu juga banyak tantangannya, nanti kita akan bicara di setelah ini. Tapi paling tidak kita tahu, kita sebagai manajemen level atas atau top management, kita harus tahu bagaimana cara kita memanage changing atau perubahan itu yang terjadi di dalam organisasi kita. Nah, ada 3 hal nih teman-teman. 1, kita harus tahu bahwa proses perubahan itu ada tahapan-tahapannya. Nah, setelah kita tahu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, ada juga langkah berikutnya, yaitu kita harus memahami penolakan yang terjadi terhadap perubahan atau change yang ada. Nah, ini yang tadi saya katakan tidak dapat dihindari, karena perubahan itu kadang bagus tapi kadang juga banyak challenge-nya. Dan yang ketiga, bagaimana kita memanage changing dalam organization adalah bagaimana menanggulangi penolakan atau resisten tersebut. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Pertama, kita lihat tahapan-tahapan dalam proses perubahan gitu. Untuk sesuatu berubah, perubahan yang terjadi di perusahaan itu tahapannya dimulai dari mana gitu. Nah, ini ada gambar yang bisa dilihat ya, langkahnya dimulai dari atas sini, dimana yang pertama itu adalah kita memahami dulu, mengenali dulu perlu nggak sih kita berubah. Kalau perlu, kenapa? Gitu. Pertama, mungkin kita ingin merebut market share. Kedua, mungkin kita ingin mempertahankan posisi kita di pasar. Ketiga, mungkin penjualan kita menurun sehingga kita harus berubah gitu kan. Nah, setelah kita mengetahui apa sih kebutuhan kita, lalu kita bikinin target tuh. Jadi kalau kita tahu bahwa kita harus berubah, setelah itu kita membuat target. Kalau sudah berubah, terus goalsnya apa, sasarannya apa. Nah, setelah itu
kita diagnosa atau diagnosis apa sih variabel-variabel atau hal-hal apa, elemen-elemen apa yang diperlukan untuk pursue atau melakukan perubahan-perubahan tersebut. Mungkin satu, adanya penambahan alat teknologi yang dibutuhkan. Kedua, mungkin juga SDM. Ketiga, efisiensi dan hal-hal lainnya. Jadi kita harus mendiagnosa dulu. Nah, setelah kita tahu apa saja elemen-elemen yang harus kita miliki atau harus disediakan, kita lanjut ke masalah teknisnya. Bagaimana kita melakukan teknis dalam perubahan tersebut? Terutama di sini berhubungan sekali dengan reaksi yang akan timbul terhadap perubahan tersebut. Jadi teknisnya itu kadang ada yang pelan-pelan, ada yang memulai dari sisi tertentu, dari orang tertentu, ada yang juga langsung blek gitu ya, tergantung dari bagaimana diversity atau diverse-nya organisasi tersebut. Setelah itu kita merencanakan bagaimana mengimplementasikan perubahan tersebut sampai akhirnya kita mengimplementasikan. Nah, pada saat diimplementasikan tersebut, jangan lupa hal yang terakhir dan penting dilakukan adalah melakukan evaluasi dan follow up dari perubahan-perubahan tersebut ya. Langkah-langkah ini sangat beruntun teman-teman, nanti kita akan coba latih di tugas ya, supaya kita bisa lihat langkah-langkahnya seperti apa. Lanjut. Nah, tadi kan perubahan itu pasti ada resistensinya tuh, pasti ada penolakan, tentu saja. Jadi penolakan-penolakan terhadap perubahan itu sangat banyak dan harus kita pahami. Pertama, penolakan terhadap perubahan karena perubahan itu mengakibatkan uncertainty atau ketidakpastian. Ada nggak sih yang bisa memastikan bahwa apabila kita berubah terus akan jadi lebih baik? Enggak kan? Jadi kemungkinan kita bisa meramalkan, kita bisa memforecasting, atau kita bisa membuat studi kelayakan, tapi kepastiannya sama sekali belum pasti. Nah, kedua, penolakan terhadap perubahan karena biasanya perubahan tersebut memberikan ancaman terhadap kebutuhan atau kepentingan individu-individu tertentu. Contohnya si A nih, si manajer A, pada saat semuanya masih konvensional, dia sangat mendapatkan keuntungan karena dapat merekrut banyak orang, dapat dibantu banyak orang, tapi semuanya berubah gitu menjadi automatisasi. Nah, itu berarti self interestnya, kepentingannya lagi terancam, makanya dia menolak perubahan. Ketiga, yaitu adanya persepsi yang berbeda terhadap perubahan. Adanya orang yang stay in their comfort zone, jadi dia tetap ingin berada di comfort zone-nya. Ada juga yang ingin mencoba hal baru. Persepsi yang berbeda ini membuat biasanya kita mengalami penolakan terhadap perubahan-perubahan. Apalagi orang yang sudah nyaman terus kita suruh atau kita minta atau kita tanda kutip paksa untuk out of your comfort zone. It is so difficult to do, of course. Ini double, sorry. Dan terakhir adalah feeling of loss, takut kehilangan posisinya, takut kehilangan gajinya, takut kehilangan pekerjaannya, dan lain-lain. Karena lagi-lagi perubahan itu sangat uncertainty atau tidak pasti ya. Jadi kita harus memahami dulu nih penolakan-penolakan yang pasti muncul terhadap perubahan-perubahan. Nah, setelah kita tahu bagaimana apa saja penolakan-penolakan tersebut, lalu kita cari cara untuk menanggulanginya. Nah, di sini saya memperlihatkannya dengan gambar ya. Nah, ini adalah contoh alasan untuk kita tutup. Oke, di sini adalah contoh alasan mengapa kita tidak tutup. Jadi alasan kenapa kita tutup itu contohnya untuk memangkas biaya, untuk meningkatkan kapasitas, untuk karena fasilitas-fasilitasnya sudah tidak up to date lagi. Nah, terus kenapa nggak mau tutup? Karena biasanya ada resistensi atau penolakan dari serikat pekerja. Adanya concern terhadap kesejahteraan pekerja. Dan adanya kemungkinan-kemungkinan bahwa di masa depan ini tetap dibutuhkan. Ya, jadi ada dua sisi yang bisa dilihat di sini. Ada sisi pro dan ada sisi kontra terhadap perubahan tersebut. Nah, caranya yang paling benar adalah kita melakukan yang namanya force field analysis ini dengan cara memetakan yang pro dan yang kontra, lalu kita diskusikan bersama-sama. Lagi-lagi ini kan menjadi tugas, jadi jangan khawatir, kita akan bahas lebih lanjut ya. Dan saya agak cepat ya supaya tidak bosan dengarnya. Untuk
area of changing di dalam perusahaan atau di dalam organisasi, apa saja sih yang bisa berubah? Oh, tentu saja banyak sekali hal yang bisa berubah ya. Dan yang bisa berubah itu hampir di seluruh bagian dari organisasi. Dari strukturnya, sorry itu typo, dari desainnya, dari teknologinya, operasionalnya, orangnya ya. Attitude atau behaviornya, proses bisnisnya sampai pengembangan organisasinya. Apa yang belum termasuk di sini? Semuanya bahkan sudah termasuk di sini ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa areas of changing itu ada di setiap layer, ada di setiap sisi dari organisasi tersebut. Jadi mau tidak mau pasti kita harus hadapi. Contoh nih, kalau di organization structure and design itu contohnya yang bisa berubah itu job design-nya bisa berubah. Departemen-departemennya yang dulunya banyak bisa dirampingkan gitu ya. Tata cara pelaporannya juga bisa berubah. Penggunaan information technology atau teknologi informasi bisa berubah. Peralatan bisa berubah. Bahkan performance atau kinerja dari orang itu bisa berubah kan. Jadi itu adalah contoh-contoh apa saja perubahan yang terjadi dalam perusahaan, dan kita sebagai top management itu harus berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi hal tersebut. Nah, tadi kita berbicara tentang change, dan kali ini kita berbicara tentang innovation. Yang pasti dari change atau dari perubahan tersebut akan menimbulkan inovasi. Jadi perubahan tersebut itu menghasilkan inovasi, dan inovasi tersebut menghasilkan perubahan. Jadi satu siklus yang tidak bisa berhenti. Nah, di sini saya akan berbicara tentang proses dari inovasi tersebut. Jadi tadi kita sudah memetakan nih, oh iya kita perlu melakukan perubahan. Perubahannya seperti apa? Nah, keluarlah inovasi-inovasi tersebut. Nah, bagaimana proses-proses dalam inovasi teman-teman? Bisa dilihat di sini ada 6 prosesnya ya. Nanti sebenarnya ada mata kuliah manajemen inovasi, tapi itu untuk konsentrasi manajemen. Untuk kalian akan saya jelaskan secara singkat aja bahwa di sebuah perusahaan itu pasti ada yang namanya proses inovasi. Proses inovasi itu dimulai dari kita mendevelop atau mengembangkan ya. Jadi kita prosesnya di sini mengevaluasi dulu apa sih yang salah, apa sih yang harus dimodify, lalu kita melakukan pengembangan. Setelah itu kita melihat menggunakan ide yang kita hasilkan di proses development tadi untuk diaplikasikan. Coba dulu deh diaplikasikan secara tertutup gitu kan, dengan beberapa pihak dulu. Nah, setelah itu dicoba, lalu kita melakukan yang namanya launching ke yang lebih besar gitu ya. Di skala yang lebih besar, memberitahukan lebih banyak, empower atau memberdayakan lebih banyak karyawan dalam proses launching innovation process tersebut. Nah, setelah launching kita ada yang namanya proses growth atau proses bertumbuh gitu ya. Muncullah demand atau permintaan terhadap produk inovasi tersebut. Nah, setelah demand itu muncul, sampai akhirnya kalau kurvanya ini naik terus nih, sampai dia mencapai tahap maturity atau tahap dewasa atau tahap yang sangat stabil. Setelah itu ada yang namanya proses decline, dia nurun ke bawah. Berarti pada saat itu harus ada inovasi-inovasi baru lagi. Ya, jadi prosesnya seperti ini. Kalau nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada saat di Zoom. Ini failure of innovation indeed, yang pasti kita mengalami failure atau kegagalan itu pertama karena kita kekurangan research. Kedua, tentu saja kita gagal memahami kesempatan yang ada. Dan terakhir adalah, lagi-lagi, karena ini siklus, kita resisten terhadap perubahan. Hal itu, jika 3 hal ini terjadi, berarti kita pasti akan failure dalam innovation-nya, dalam proses inovasinya, apapun proses inovasi yang kita lakukan. Okay, this is promoting will be explained later. I think that's all teman-teman untuk materi hari ini, untuk organizing change and innovation. Kita akan bahas lagi lebih lanjut di Zoom setelah ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.